Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pembahasan para ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia. Yang pertama, para ulama hadis atau muhadisin. Para ulama yang mengembangkan ilmu hadis pada zaman Daulah Abbasiyah sangat banyak. Yang paling menonjol di antara mereka ada 6. Mereka merupakan pakar hadis yang telah melakukan seleksi ketat terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari penyeleksian tersebut adalah untuk mengetahui sumber hukum yang benar. Karya-karya dari 6 ulama hadis itu disebut dengan kutubus sittah. Para ulama hadis tersebut adalah 1. Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah pada bulan Syawal 194 Hijriah dan wafat pada tahun 256 Hijriah, bertepatan dengan malam Idul Fitri. Beliau dimakamkan di Hotang, sebuah desa di Samarkand. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mukiroh al-Ja'fi bin Bardisbah al-Bukhari. Imam Bukhari berguru pada Syekh Ad-Daili, ulama ahli hadis yang masyhur di kota Bukhara. Di antara ulama hadis yang lain yang merupakan guru Imam Bukhari yaitu Ali bin Al-Madani, Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Maki bin Ibrahim al-Bahi, Muhammad bin Yusuf al-Baikandi. Kemudian, Imam Bukhari merupakan ulama hadis yang banyak menulis kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan umat Islam. Sebagian di antaranya yaitu Sahih Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad, Ad-Du'afa As-Soghir, At-Tarikh As-Soghir, At-Tarikh Al-Awsat, At-Tarikh Al-Kabir, At-Tafsir Al-Kabir, Birrul Al-Walidain, dan lain-lain. Di antara karya-karya tersebut, yang termasyhur adalah Al-Jami Al-Musnad As-Sahih, Al-Muhtasar min Umur Rasulullah wa Sunani wa Ayami. 2. Imam Muslim. Imam Muslim lahir di Naisabur pada tahun 204 Hijriah, yang pada saat itu termasuk wilayah Rusia, dan wafat pada usia 55 tahun, tepatnya di hari Senin 25 Rajab 261 Hijriah, dimakamkan di Nasr Ahad. Nama lengkapnya adalah Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyas Al-Kushairi An-Naisaburi. Imam Muslim sangat menyukai ilmu hadis. Kecerdasan dan ketajaman hafalannya sudah ditunjukkan sejak kecil. Pada usia 10 tahun, sering datang berguru kepada Imam Ad-Daili, seorang ahli hadis di kotanya. Setahun kemudian, Imam Muslim mulai menghafal hadis dan berani mengkoreksi kekeliruan gurunya ketika salah dalam periwayatan hadis. Kemudian, Imam Muslim banyak menulis kitab-kitab hadis. Di antaranya yang termasyhur adalah Al-Jami Al-Sahih atau Sahih Muslim, Al-Musnad Al-Kabir, Al-Asmah Wal-Kun, Al-Ilal, Al-Qoron, Sualat Ahmad bin Hambal, Al-Intifa bi Uhubisiba, Al-Muhadromain, Man Laisa Lahu Ila Rawin Wahid, Kitab Auladis Soba, Kitab Auham Al-Muhadisin. Yang paling masyhur adalah As-Sahih, yang judul lengkapnya Al-Musnad As-Sahih, Al-Muhtasar min As-Sunan Binaqal Al-Adnan Rasulullah, berisi 3033 hadis. 3. Imam Abu Daud. Nama lengkapnya Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shiddad bin Amr Al-Asdi As-Sijistani. Dilahirkan pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan. Imam Abu Daud meninggal di Basrah pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah atau 889 Masehi. Imam Abu Daud menulis banyak kitab hadis, di antaranya Kitab As-Sunan atau Sunan Abu Daud, Kitab Al-Marasil, Kitab Al-Qadar, An-Nasih wal Mansuh, Fadail Al-Amal, Kitab Az-Zuhd, Dalail An-Nubuwah, Ibtida Al-Wahyu, Ahbar Al-Khawarij. Kitabnya yang banyak dikenal di kalangan umat muslim Indonesia adalah Kitab As-Sunan Abu Daud. 4. Imam At-Tirmizi.
Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sobrah bin Musa bin Ad-Dahak As-Sulami At-Tirmizi atau masyhur dengan sebutan Imam At-Tirmizi, lahir pada tahun 209 Hijriah dan beliau wafat di Tirmizi pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah atau 8 Oktober 892 dalam usia 70 tahun. Imam Tirmizi banyak mengarang kitab, di antaranya Kitab Al-Ilal, Kitab Asma As-Sahabah, Kitab Al-Asma Al-Kuna, dan yang terkenal adalah Kitab As-Sunan. 5. Imam An-Nasai. Nama lengkapnya Abu Abdurrahman bin Syu'aib bin Ali ibnu Abi Bakar ibnu Sinan An-Nasai. Lahir pada tahun 215 Hijriah. Dikenal dengan nama Nasai, dinisbatkan dengan kota Nasai, salah satu kota di Khurasan. Imam An-Nasai wafat pada tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi dan dimakamkan di Bait Al-Maqdis, Palestina. Kitab-kitab hadis karya Imam An-Nasai diantaranya As-Sunan Al-Kubra yang dikenal dengan Sunan An-Nasai, As-Sunan Al-Mujtaba, Kitab At-Tamyiz, Kitab Ad-Du'afa, Khosais Ali, Musnad Malik, dan Manasik Al-Hajj. Imam Ibnu Majah. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi'i Al-Qazwini yang lebih akrab dipanggil Ibnu Majah, dilahirkan di Qazwin, Irak pada 209 Hijriah atau 824 Masehi dan meninggal pada tanggal 22 Ramadan 273 Hijriah atau 887 Masehi di tanah kelahirannya, Qazwin, Irak. Karya Imam Ibnu Majah yang paling monumental dan populer di kalangan muslim dan literatur klasik adalah kitab di bidang hadis berjudul Kitab Sunan Ibnu Majah. Pembahasan yang kedua yakni para ulama fikih atau fuqaha. Pada masa Daulah Abbasiyah, perkembangan ilmu fikih cukup baik, seiring dengan munculnya ulama-ulama mujtahid yang berperan besar dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Hasil ijtihad itu kemudian dijadikan sebagai pedoman umat Islam dalam menentukan hukum terhadap sebuah persoalan agama. Di antara ulama fikih yang populer saat itu dikenal dengan sebutan Imam Mazhab. Ada 4 orang ulama yang masuk ke dalam kategori Imam Mazhab dan disebut sebagai Mazahibul Arba'ah. 1. Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi. Nu'man bin Sabit bin Juta, dikenal sebagai Abu Hanifah, lahir di Kufah, Irak pada 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di Baghdad, Irak 150 Hijriah atau 768 Masehi sebagai pendiri Mazhab Hanafi. Imam Hanafi disebut sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok, mulai dari bab kesucian atau toharoh, sholat, dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya, seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Daud, Bukhari, Muslim, dan lainnya. Karya-karya yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi diantaranya Fikih Akbar, Al-Alim wal Mutam, dan Musnad Fikih Akbar. Dalam menetapkan hukum, Imam Hanafi menggunakan metode berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, fatwa sahabat, istihsan, ijma', dan urf. 2. Imam Malik bin Anas, pendiri Mazhab Maliki. Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris bin Ghaiman bin Jusail bin Amr bin Al-Haris di Asbah. Dilahirkan di Madinah Al-Munawwaroh pada tahun 93 Hijriah. Sebagian meriwayatkan Imam Malik wafat pada 14 Rabiul Awal 179 Hijriah pada usia 87 tahun. Imam Malik menyusun mazhabnya atas 4 dasar rujukan, kitab suci, sunnah rasul, ijma', dan qiyas. Karya dari Imam Malik diantaranya Al-Muwatta, Al-Usul As-Shaghir,
Risalah fil Aqdiyah, Risalah fil Qadar. 3. Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i bin Ubaid bin Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay atau akrab dengan nama Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada 150 Hijriah atau 767 Masehi. Hidup pada masa Khalifah Al-Rasyid, Al-Amin, dan Al-Ma'mun dari Daulah Abbasiyah. Imam Syafi'i wafat di akhir bulan Rajab pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi dan dimakamkan di Mesir. Imam Syafi'i seorang mujtahid mutlak, ulama fikih, ulama hadis, dan usul. Ia mampu memadukan fikih ahli Irak dan fikih ahli Hijaz. Dasar mazhabnya ialah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Di antaranya, karya monumentalnya adalah Ar-Risalah, buku pertama tentang usul fikih, dan kitab yang berisi mazhab fikihnya yang baru. 4. Imam Ahmad bin Hambal. Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi. Lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 di Baghdad. Imam Hambali meninggal pada umur 77 tahun pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Dalam proses penguburannya dihadiri oleh 800 orang pelayat lelaki dan 60.000 orang pelayat perempuan. Kitab-kitab karyanya sangat banyak, di antaranya Kitab Al-Musnad yang berisi lebih dari 27.000 hadis, Az-Zuhud, Fadail Ahlil Bait, Jawabatul Quran, Al-Iman, Ar-Rad alal Jahmiyah, Al-Ashribah, dan Al-Faraid. Dan pembahasan yang ketiga, yakni ulama tafsir atau mufasir. Pada masa itu, metode tafsir mengacu pada dua cara. Yang pertama, cara tradisional atau tafsir bil maksur, yaitu cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan fatwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara yang kedua, cara rasional atau tafsir birro'i, yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan rasio atau akal. Ulama tafsir pada Daulah Abbasiyah yaitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir. 1. Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib Al-Amali At-Tabari, lebih dikenal sebagai Ibnu Jarir atau At-Tabari, lahir di daerah Amol, Tabaristan, sebelah selatan Laut Kaspia pada tahun 838 Masehi dan wafat pada hari Senin 27 Syawal 310 Hijriah bertepatan dengan 17 Februari 923 Masehi dalam usia 85 tahun. At-Tabari banyak menulis kitab berkaitan dengan berbagai bidang ilmu. Dalam ilmu tafsir, karyanya yaitu Tafsir At-Tabari. 2. Imam Ibnu Katsir. Imamuddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Busrawi dilahirkan di Mijdal, sebuah tempat di kota Basrah pada tahun 701 Hijriah atau 1302 Masehi. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir hilang penglihatan di akhir hayatnya dan wafat di Damaskus, Syam pada tahun 774 Hijriah atau 1373 Masehi. Beberapa karyanya yang terkenal yaitu Tafsir Al-Quran, Al-Bidayah wa Nihayah, At-Takmil fi Ma'rifatis Siqat wa Du'afa wal Majahil, Jami' Al-Masanid, Tabaqat Asy-Syafi'iyah, dan Sirah Nabawiyah. Baik, sekian materi mengenai kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama Islam Daulah Abbasiyah. Semoga dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.